motivational speech firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Brother Ayong Abraham di prayer. Silakan Bro Ayong dari Jatim. Ya. Ya, terima kasih Pak Sandi. Ya. Salam orang-orang yang terbahagia di dunia. Selamat siang. Selamat siang. Ya, FGB Man. Be strong in the Lord. FGB Man. Ya, Pak Sandi, terima kasih Pak Guntur telah memberi kesempatan kepada kami dari Jatim 1 untuk membawakan testimoni dan sharing. Pada siang hari ini saya tidak sharing, saya cuman ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman dari Bali, ada Pak Darwan, dari Jakarta ya kebanyakannya. Biasanya doa siang ini tiap hari Rabu ya Pak Sandi ya? Iya, betul. Tiap hari Rabu ya. Kalau di Surabaya itu tiap hari Jumat. Iya, ya Bro Alin ya, sama-sama Bro Alin. Kalau di Surabaya lumayan banyak, 20 orang, 30 lebih. Kalau di Surabaya Pak. Kita biasanya rata-rata 15 ya. Kalau lagi komplit 15-20 ada. Termasuk yang onsite bisa 10, 7 sampai 10. Ya, karena hari ini hari libur ya. Iya. Hanya yang nggak bisa juga. Dan kalau hari-hari biasa itu kan kerja ya, dimaklumi betul. Ya. Puji Tuhan di kesempatan siang hari ini, di dalam waktu yang singkat ini kita masih bisa sama-sama berfellowship, berdoa buat bangsa, buat pelayanan kita. Ini sungguh satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Memang ini hari libur nasional, kita masih bisa meluangkan waktu untuk berdoa. Ini sungguh luar biasa. Ya. Seringkali kita sudah mendengar dari leader-leader kita di Full Gospel bahwa pelayanan kita itu diawali dan diakhiri dengan doa. Pak Bernard sebagai sesepuh kita di senior kita di Full Gospel juga sering berkata bahwa jadikan chapter kita menjadi chapter yang berdoa dan member yang suka berdoa. Ya, jadikan member yang suka berdoa. Kalau teman-teman tidak suka berdoa, maka doa pada siang hari ini mungkin hanya tidak bisa diadakan atau cuma beberapa orang saja, tetapi masih ada banyak teman-teman yang bisa hadir. Nah, saya melihat mengapa di organisasi atau pelayan kita ini Tuhan selalu munculkan orang-orang yang punya hati, orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang mau berkorban, bahkan tidak lain dan tidak bukan karena keteladanan dan pendampingan. Ya, ada keteladanan yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin kita, leader-leader kita. Memang kita harus akui ya, ketidaksempurnaan itu ada, kekurangan pasti ada, tapi pemimpin-pemimpin kita telah menunjukkan kesungguhan hati mereka. Ya, mereka berani dulu untuk praktekkan kasih, mengorbankan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat orang-orang yang dipimpinnya itu melihat role model ini. Dan ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali ya. Setiap kita yang ada di tempat ini adalah pemimpin. Ada satu teman saya di Surabaya itu selalu berkata ya, dia tuh banyak melihat ada banyak kegerakan doa, khususnya di Full Gospel, sampai teman saya ini pernah berujar, jangan jadikan doa itu sebagai klinik katanya. Sebagai klinik, tahu ya teman-teman ya. Artinya apa-apa doa. Nah, saya paham akan maksud teman saya ini karena dia juga melihat ada banyak chapter yang rajin berdoa, tapi kok chapternya tetap chapter yang lemah dan tidak maju-maju ya. Nah, makanya di pelayanan kita ini ada yang namanya pilar atau mover itu TNT, Teaching and Training. Nah, diperlukan strategi memang, ya, diperlukan strategi dalam penjangkauan jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Makanya di Full Gospel ini sungguh bagus ya, ada 4 mover, ada 4 pilar. Yang pertama tadi doa,
Yang kedua tadi itu teaching training, terus voice dan airlift landlift. Nah, kalau voice dan airlift landlift itu bagian dari, bisa semuanya bagian dari satu kesatuan, 4 pilar ini. Kalau satu tidak bergerak, yang lain itu pasti tidak bisa gerak. Makanya yang penting itu doa ya. Doa itu atas, paling utama itu doa. Kita jadikan Yesus itu yang utama, yang terutama. Ya. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita mau menjadikan Yesus itu yang utama. Kita merasa tidak mampu, ya. Kita merasa tidak kuat kalau tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus. Nah, pelayanan kita di Full Gospel ini pelayanan roh, bukan pelayanan daging. Pelayanan roh itu artinya orang-orang yang kita jangkau, orang-orang yang akan kita injili, orang-orang yang akan kita bawa itu, mereka itu orang-orang yang kebanyakan yang punya keterikatan dengan roh-roh dunia ini, yaitu roh macam-macam ya, roh perjinahan, roh percabulan, roh apalagi ya, macam-macam. Nah, kalau kita menghadapi mereka, kalau kita tidak berdoa dulu, ngandalkan Tuhan, ngandalkan Roh Kudus, pasti kita akan gagal. Makanya pelayanan kita ini diawali dan diakhiri dengan doa. Ini penting, ya, penting sekali. Nah, Presiden chapter sebagai pemimpin di chapternya, dia juga gembala dan juga manajer. Sebagai pemimpin, sebagai presiden, dia harus punya inisiatif untuk mengajak member-member itu berdoa. Buat hit list, misalnya, buat hit list doa, dan sebagainya. Kalau bisa itu presiden chapter itu harus mendoakan membernya itu satu-satu, sebutkan namanya. Itu yang saya lakukan dulu. Ketika saya jadi presiden chapter, hampir tiap hari itu member-member itu saya doakan. Namanya saya tulis, saya doakan satu-satu. Nah, saya juga bertanya kepada member-member yang punya masalah. Nah, pas satu kali ada member yang punya masalah pekerjaan, sudah beberapa bulan tidak dapat pekerjaan, dia ngomong sama saya, Yung, saya berapa bulan sudah tidak bekerja. Ayo, saya bilang kita doa. Kamu bangun jam 3, saya bangun jam 3. Ini sudah beberapa tahun yang lalu ya. Kamu bangun jam 3, saya bangun jam 3. Dan kamu calling saya. Nah, kamu doa di rumah, saya doa di rumah. Itu berjalan berapa bulan, teman-teman ya. Terus saya sebagai presiden chapter itu mendampingi. Mau tidak mau harus, karena kan kita ini gembala. Gembala itu apa ya, ngopeni member. Nah, tadi saya sudah ngomong, presiden chapter itu pemimpin. Pemimpin itu memiliki inisiatif dulu. Jangan nunggu member kita yang menyuruh kita, ngajak kita doa, tapi kita yang ngajak dia dulu doa. Nah, saya menawari yang member ini, saya bilang kamu doa, kamu bangun jam 3, aku jangan jam 3, kita sama-sama doa, jam 3 boleh, jam 4 boleh, jam 5 boleh. Kan lebih tenang gitu. Nah, akhirnya beberapa bulan berjalan berdoa, dan dia mengatakan, puji Tuhan, Yung, saya sudah dapat pekerjaan. Nah, itu sudah, jadi kita mesti dampingi. Ya, sebagai pemimpin itu, gembala itu harus selain memimpin, juga harus menjadi gembala, meramut mereka. Juga sebagai manajer itu yaitu mengatur bagaimana chapter kita ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sehat. Manajemen chapter itu penting ya. Nah, saya pribadi sebagai RDD doa, saya juga sampai hari ini sering mendoakan ya terutama ya keluarga ya sebagai pribadi, dan kedua ya pemimpin-pemimpin gereja, bangsa kita, pemimpin bangsa kita, dan yang tidak pernah lepas itu tiap hari saya selalu doakan National Board ya, mulai dari Pak Dali Sutanto, Rudiap, juga Pak Alex sebagai NV pemimpin kami di Jawa Timur, Jawa 4, Pak Andi Steja, dan lain sebagainya. Jadi sampai hari ini saya tiap hari mendoakan mereka. Itu wajib itu ya. Nah, itu doa itu penting karena kita ini berdoa itu berarti kita ini mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah berhenti berdoa, ini yang bahaya ya, yang bahaya ini. Makanya tiap hari saya selalu berdoa buat
pemimpin-pemimpin kita, khususnya di pelayanan kita. Juga member-member teman-teman yang itu ada masalah, saya ngajak berdoa. Itu penting sekali, penting teman-teman ya. Jadikan chapter menjadi chapter yang berdoa, member yang suka berdoa. Itu. Nah, saya mau ngajak teman-teman itu untuk baca satu ayat ya, satu ayat firman Tuhan di mana tadi ya, sebentar teman-teman. Ya, di Lukas pasal 6 ayat 12, coba kita buka ya, Lukas pasal 6 ayat 12. Bisa ditampilkan ya Pak? Pak Guntur bisa tolong Lukas 6 ayat 12 ya. Tidak apa-apa, saya bacakan Pak. Lukas pasal 6. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya. Ya. Ya, saya dapat ada 3 hal yang saya dapat dari mengapa kita harus berdoa ya. Yang pertama itu doa itu membuat kita itu punya hubungan atau terkoneksi dengan Tuhan ya. Makanya Yesus itu pagi-pagi buta dia sudah berdoa semalam-malaman kepada Bapa. Ya. Bagaimana Yesus itu bisa bangun pagi-pagi punya hubungan pribadi dengan Bapaknya. Karena Bapak itu punya misi untuk Yesus ya, punya misi untuk Yesus yaitu untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan kepada oleh Bapak. Bagaimana Yesus bisa menyelesaikan tugas ini? Ya Yesus harus terhubung dengan Bapaknya. Nah, kita sebagai FGB Men adalah duta-duta kerajaan surga ya. Tugas kita tidak ringan, ya kecuali kita mau santai ya. Tapi saat ini bukan waktu untuk santai. Akhir zaman ini kita harus lebih bekerja keras ya. Kita harus lebih bekerja keras untuk kerajaan surga. Karena itu kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan, Bapa kita. Karena lewat dengan hubungan dengan Tuhan maka akan ada hikmat, akan ada pewahyuan, akan ada pengertian, akan ada strategi dari Tuhan. Nah, jadi doa itu sangat penting supaya kita ini bisa punya hubungan dengan Bapa, tidak putus. Ya, ya. Ada istilah kalau kita ibadah tanpa relasi itu hanya ritual. Ya, kalau ibadah disertai relasi itu bangun spiritual kita, ya bangun spiritual, bukan ritual. Ya. Dan yang kedua, doa itu membuat kita intim, ya, membuat kita intim dengan Bapa, membuat kita intim dan bisa mengasihi Tuhan ya. Ada komunikasi yang berkualitas, bukan hanya kita doa itu minta-minta saja, bukan. Tapi kita datang berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan, duduk diam ya. Daud juga pernah berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, ini doa Daud yang sangat terkenal, yang sudah sering kita dengar. Ya, doa itu membuat kita intim dengan Bapa. Ada istilah gini ya, ada statement gini, kamu berdoa dengan siapa, kepada siapa, untuk siapa, maka kamu akan intim. Ya, akan intim. Saya sampai hari ini, sejak menikah teman-teman, sampai hari ini, saya tidak pernah putus bergandeng tangan sama istri tiap malam berdoa di ranjang, bangun berdoa. Itu penting, karena doa itu membangun keintiman. Nah, dengan siapa kita berdoa, kita akan intim. Kepada siapa, kita juga akan intim. Untuk siapa kita juga akan intim. Jadi kita perlu bangun komunikasi yang sehat, bangun komunikasi yang berkualitas. Ya. Jadi datang sama Tuhan bukan sekedar minta-minta, tetapi kita juga bisa memuji, bahkan kita bisa duduk diam untuk mendengarkan suara Tuhan, supaya kita ini belajar peka. Jadi bukan kita aja yang ngomong, tapi
gantian Tuhan yang berbicara. Itu memang perlu waktu ya, perlu waktu, makanya enggak boleh tergesa-gesa. Berdoa itu harus ada duduk diam di kaki Tuhan. Ya. Dan ketiga, terakhir, doa itu akan mengubah kita. Doa itu akan mengubah kita, mengubah cara pandang kita, paradigma kita, pola pikir kita. Ya, itu Roma 12 ayat 2 ya. Nah, nanti bisa dibaca di rumah. Roma 12 ayat 2 itu perubahan pola pikir ya. Bukan mengubah keadaan, walaupun itu bisa, teman-teman. Ya, doa tidak akan mengubah Tuhan juga. Karena Tuhan itu tetap sama dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Yang dirubahkan itu kita, mindset kita. Ya. Ya, itu. Doa itu tidak akan mengubah Tuhan. Apalagi kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu tetap sama. Ya, dia tetap mengasihi kita. Walaupun kita tidak berdoa, dia tetap mengasihi kita. Tetapi kita harus berdoa ya, sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Sebagai tanda kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya, doa itu akan mengubah kita, mengubah pola pikir kita. Ya, berdoa juga membuat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, Yesaya 40 ayat 30 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, seumpama Raja Wali, yang senantiasa terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, kita berdoa menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Apalagi di tengah-tengah dunia yang sangat tidak menentu ini. Baik itu ekonomi, baik itu ini politik dan ini itu, kita harus tetap menanti-nantikan Tuhan. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ya, saya kira tidak panjang lebar teman-teman, biarlah sharing firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Baik. Thank you, Bro Ayong Abraham. Sama-sama, Pak Sandi. Baik, saya kembalikan ke Pak Beni. Pak Beni, silakan. Kan Brother Lukman minta Pak Beni in charge hari ini. Silakan. Ya. Bagus. Terima kasih Pak Andre dan Pak Ayong atas firman-Nya, atas kesaksiannya yang cukup menguatkan kita semua. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, walaupun sekali waktu Pak Ayong katakan bahwa Tuhan tidak berubah, tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya tetap sama bagi kita. Tapi bagaimanapun kita tetap perlu membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Karena dengan demikian kita dikuatkan oleh Dia, kita bisa diberikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan, dan luar biasa. Terima kasih Pak Ayong, terima kasih Pak Andre atas kesaksian yang berkati kita ya. Saya kira itu aja, Brother Sandy. Oke. Ya. Udah? Oke. Udah. Baik. Firman yang padat. Thank you. Ya. Thank you Pak Beni. Oke, kita demikian ya, kita akan akhiri doa siang kita. Kami undang Pak Pak Guntur mungkin tutup dalam doa. Silakan. Kita berdiri Pak Hendy. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa, kami Kau sungguh baik, sangat baik, rahmat baik. Amin, amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sendiri Tuhan sudah hadir. Amin. Yes, Father, bless them. Hari ini melalui hamba-Mu, Pak Ayong Abraham. Amin. Biar firman yang kami dengar Tuhan, kami juga dapat lakukan dalam kehidupan kami. Berdoa, rumah baik Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk keluarga kami, berdoa untuk GBFI, berdoa untuk gereja kami, berdoa untuk kota kami, bangsa kami, pemimpin kami. Terima kasih Tuhan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami juga Tuhan bahwa Engkau rindu Tuhan untuk terus membangun hubungan dengan kami ya Bapak.
roh yang ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, Pak Ayong, Pak Andre yang sudah menjadi berkat pada Yes, saat Lord. Haleluya. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Jesus name. berkati keluarga, pelayanan dan bisnis dari Pak Ayong dan Pak Andre. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kehidupan kami, baik kami Tuhan, khusus kami dalam kehidupan ini. Sekali puji, Haleluya. hormat, kemuliaan bagi Haleluya. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amen, amen. Terima kasih, Thank you Pak. Thank you tim Jatim 1 Pak Ayong Abraham, Terima kasih Pak Andre, thank you. Pak Darwan, Ya. Pak Indarto, Pak Asyang, thank you. Guntur, Pak Indarto, Pak Pak Bro Dawan, Pak Terima kasih. Benny, Andre. Pak Peter, Bro Suhendi, Pak Guntur. Oke. Terima kasih semua Tuhan teman-teman. berkati. Kita akan kembali doa lagi di Rabu depan. Oke. Ya. Amin. Amin. Ya, Tuhan berkati. Tuhan Amin. berkati. Ini misi kami, ini misi kami, FGPMNA. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi